Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Zulensa dari PKO 2A NIM 2051363337. Saya akan mempresentasikan video tentang syair. Pertama, pengertian syair. Pengertian syair merupakan karya sastra yang tergolong sebagai puisi lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata syair adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Menurut Kamus Besar, syair adalah puisi lama yang tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Orang yang membacakan syair atau membuat syair disebut penyair atau pujangga. Syair seperti dalam pengertiannya adalah bentuk yang terikat sehingga yang mempunyai aturan-aturan sendiri. Asal mula dari syair sebenarnya bukanlah puisi atau karya asal dari Nusantara. Syair berasal dari bahasa Arab atau tradisi Arab. Di asalnya sana, syair dikenal dengan istilah syair atau syuur yang berarti perasaan menyadari. Namun ada pula yang mengartikan syair dari kata syiur yang berarti puisi. Manfaat syair dalam kehidupan sehari-hari, ternyata sebuah syair dapat manfaat bagi manusia. Salah satunya berfungsi dalam kegiatan kesenian kebudayaan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya adalah: pertama, syair dijadikan sebagai hiburan. Ia sering dilakukan dalam majelis-majelis tertentu, contohnya pesta dan keramaian, di pertandingan atau dalam upacara-upacara adat. Pertama, syair digunakan dalam adat perkawinan. Kedua, syair juga dilakukan untuk dinyanyikan sebagai mengiringi tarian-tarian tertentu, contohnya dalam dabus atau buria. Kemerduan suara atau kelembutan pada syair berupaya mengusik perasaan dan seterusnya, meninggalkan kesan yang mendalam. Syair juga digunakan untuk menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu tersebut. Contohnya dalam hal-hal yang menyentuh aspek pengajaran. Unsur-unsur syair sebagai berikut. Pertama, unsur intrinsik. Dalam sebuah syair terdapat unsur-unsur intrinsik yang menyusunnya. Pahami unsur intrinsik syair sebelum mengetahui ciri-cirinya. Berikut unsur intrinsik dalam syair. Pertama, tema merupakan ide pokok yang ingin penyair sampaikan melalui syairnya kepada para pembaca. Kedua, perasaan, sesuatu yang ingin penyair utarakan atau ungkapan yang berupa ciri khas, cara pandang, karakter, dan lain sebagainya. Ketiga, nada suatu intonasi atau juga perkenakan dalam isi syair yang dapat berupa mengejek dan menasihati, bergurau, bergembira, mengkritik, dan berbalas kasihan serta sebagainya. Dan keempat, amanat merupakan suatu pesan atau nasihat yang ingin penyair sampaikan kepada tiap-tiap pembaca. Dua, unsur ekstrinsik. Latar belakang kehidupan dari seorang penyair. Unsur ekstrinsik dari sebuah syair dapat diambil dari latar belakang penyair. Latar belakang kehidupan penyair bisa saja menjadi salah satu inspirasi si penyair dalam membuat karya sastra. Misalnya seorang penyair memiliki kisah cinta yang begitu rumit, maka kisah cintanya dapat menjadi syair percintaan yang menghayati hati, sehingga pembaca dapat merasakan pula pilunya kisah cinta si penyair. Kedua, pendidikan dari seorang penyair. Unsur ekstrinsik pendidikan bisa meliputi banyak hal, mulai dari asal-usul penulis, termasuk pendidikan, kependudukan, agamanya, hingga kondisi psikologisnya. Dapat dikatakan faktor ini datang dari penulis sendiri. Jenis-jenis syair. Menurut jenisnya, syair dibagi menjadi 5 kategori. Adapun jenis-jenis syair tersebut yakni sebagai berikut. Pertama, syair panji. Syair panji menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari istana. Contoh syair panji adalah syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang dijadikan persembahan kepada sang ratu Kaharipuan. Kedua, syair romantis. Syair romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita Alipur Laram Hikayat maupun cerita rakyat. Contoh syair romantis yakni syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Syair kiasan. Syair kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga, atau buah-buahan.
Penciptaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contohnya syair kiasan adalah syair burung pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat. Atau seperti perumpamaan seperti pungguk merindukan bulan. Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah. Sebagai besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Contoh syair sejarah adalah syair Perang Makassar atau dahulu bernama syair Si Pelman. Berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda. Saya akhiri presentasi saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.